Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Indarwati dari mahasiswa Universitas Darwan Ali, jurusan Sistem Informasi semester 4. Oke, kali ini saya mau menjelaskan materi perkuliahan Sistem Basis Data pada pertemuan 3 kemarin, yaitu menjelaskan tentang kategorisasi data, memahami pemodelan data, entity relational model, lalu yang keempat, relational database. Oke, next. Data model. Pengertian data model yaitu sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Jenis-jenis kategori model data yaitu ada 3. Yang pertama, model data berbasis objek, lalu berbasis rekod, dan yang ketiga, model data fisik dan konseptual. Object-based data model. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas, terdiri dari entity relationship model, binary model, semantic data model, infological model. Entity relationship model, model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi dunia nyata, terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. ER model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Aturan terpenting adalah mapping kardinalitas. Jadi inti dari ER model ini adalah menjelaskan keterkaitan atau hubungan antar entitas. ER model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus diberi oleh isi database. Aturan terpenting adalah mapping kardinalitas gap yang menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Next, inilah simbol ER yang digunakan. Ada simbol persegi panjang yaitu entity type atau entity strong. Yang ini selanjutnya adalah weak entity type atau entitas lemah. Oke, berikut ini adalah penjelasan dari weak entity. Weak entity atau entitas lemah adalah suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Entity yang merupakan induknya disebut identifying owner dan relationship-nya disebut identifying relationship. Weak entity selalu mempunyai total participation constraint dengan identifying owner atau induknya. Ini adalah contoh dari entitas lemah. Digambarkan kotak seperti ini. Kalau entitas lemah, maka relasinya juga digambarkan dengan seperti ini. Ini ya, identifying relationship type. Jadi di sini ada entitas pegawai memiliki tanggungan. Jadi tanggungan ini bergantung pada pegawai, maka tanggungan ini entitas tanggungan ini digambarkan dengan weak entity atau entitas lemah. Milik ini relasinya juga digambarkan seperti ini, yaitu identifying relationship type. Ya, di sini pegawai mempunyai atribut nomor pegawai dan ini milik pegawai, milik tanggungan. Oke, ini contoh dari weak entity type. Ini relationship type, relasi ya, relasi disimbolkan dengan ini belah ketupat.
ini tadi identifying relationship. Jadi kalau entitasnya pakai entitas lemah, maka dia relasinya juga pakai ini. Lalu ini atribut. Atribut berikutnya adalah penjelasan dari atribut, macam-macam atribut. Nah, atribut kalau tadi entitas ya. Kalau tadi entitas itu adalah objek atau sesuatu yang dibedakan dengan objek yang lain. Contohnya buku, orang, liburan, obsesi. Keberadaan dari entitas biasanya berdiri sendiri dan bisa nyata maupun tidak nyata. Entitas digambarkan dengan menggunakan sekumpulan atribut. Nah, ini atributnya. Misalnya entitas orang mempunyai atribut nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Oke, sekarang membahas tentang atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada satu atribut di dalam satu entity. Atribut digambarkan dalam bentuk oval. Jadi ini ya bentuknya oval. Jenis atribut adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik atau itunya kuncinya. Contoh yang tadi itu ini ya. Ini kunci dari entitas pegawai ini digambarkan seperti ini atributnya. Atau atribut K. Lalu yang kedua atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Lalu ini atribut multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Contohnya ini entity-nya pegawai mempunyai atribut gelar ini. Ini adalah gelarnya adalah atribut multi value. Atribut multi value ini adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Jadi inti dari atribut multi value adalah atribut yang mempunyai nilai lebih dari satu. Contohnya gelar, karena gelar itu bisa macam-macam ya. Gelar sebagai misalnya ini kan pegawai, misalnya gelarnya jadi admin atau jadi atasannya atau apa gitu ya. Sekarang atribut komposit, suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang punya arti tertentu. Contohnya ada nama. Nama itu bisa dibagi-bagi menjadi nama depan, nama belakang, nama tengah, nama belakang. Ini adalah contoh dari atribut komposit. Alamat juga bisa dibagi seperti ini, misalnya alamat dibagi nama jalannya, nama jalan, nama itu kelurahan, nama kecamatan, nama kotanya, gitu bisa juga. Next adalah atribut derivatif. Suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Jadi dia tuh bergantung juga. Kayak tadi ada yang bergantung di sini. Atribut derivatif ini dihasilkan dari atribut lain. Jadi dihasilkan dari ini atau bergantung pada ini atribut yang lain. Contohnya adalah pegawai. Pegawai kan punya atribut tanggal lahir. Jadi dia juga memiliki atribut umur. Nah, umurnya ini ada karena dihasilkan dari tanggal lahir. Oke, next. Atribut udah tadi ya, kunci. Atribut itu adalah atribut yang mengandung kunci atau pembaginya. Multi-value atribut tadi sudah dijelaskan. Komposit multi-value adalah atribut yang mempunyai nilai lebih dari satu. Komposit itu yang bisa dibagi-bagi. Derivative itu yang bergantung pada atribut yang lain. Total participation, cardinality ratio. Ini total participation-nya adalah derajat relasi. Ini ada derajat relasinya adalah 2. Yang ini kardinalitasnya one to many. Jadi kardinalitas itu ada one to many, one to one, many to many.
Oke, next ini min max struktur constraint min max on partition. Oke, next saja langsung contoh ER model. Nah, ini contoh dari ER model. Entitas digambarkan persegi panjang seperti ini, atributnya, ini relasi, ya. Di sini ada entitas customer memiliki buku tabungan, customer dengan atributnya nomor tabungan, nama, alamat, atribut. Ini adalah key atributnya, di garis seperti ini. Ini key atribut juga. Oh ya, dua entitas ini bisa berelasi atau ini ada berelasi atau berhubungan. Itu syaratnya adalah salah satu di antara entitas ini ada atribut yang sama. Ini ada atribut yang sama kan, nama tabungan, ya minimal ada satu atribut yang sama, ini sama, jadi dia berelasi. Oke, next semantic model hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata semantik. Jadi menggunakan kata-kata ya. Kalau tadi dengan simbol kalau ini dengan simbol bujur sangkar, kalau yang semantik dengan kata-kata. Contoh, dengan masih menggunakan relasi pada bank X, bagaimana contoh sebelumnya dalam semantik model adalah seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini menggunakan panah, menunjukkan adanya menunjukkan. Next, langsung lihat contohnya. Nah, ini perbedaannya adalah di bentuk entitasnya. Tadi entitasnya kotak, sekarang jadi bulat. Bulat semuanya di sini. Atributnya juga bulat semuanya ya. Lalu relasinya ini digambarkan dengan kata-kata dan dengan tanda panahnya. Oke, ini ada penjelasan yang lebih lengkapnya lagi. Nah, bisa dilihat nih model data bebas objeknya. Tadi ER model ya, entity relationship model. Ini contohnya tadi customer tabungan. Hampir sama kayak tadi juga. Ini atributnya, ini entitasnya. Nah, arti simbol. Ini objek dasarnya. Relasi objek dasar ini. Relasinya digambarkan dengan belah ketupat. Ini atribut dari objek dasar, ini entitas, dan ini adanya hubungan. Ini. Semantik. Nah, ini untuk semantik. Relasi antar objek dinyatakan dengan kata-kata atau semantik. Nah, ini dengan kata-kata. Contohnya, ini bank ya. Si Fulan adalah customer. Nah, customer ini mempunyai tabungan. Ini customer itu adalah nasabah dari bank yang melayani tabungan. Oke, saling berelasi ya. Di sini tabungan mempunyai atributnya nomor rekening dan saldo. Si Fulan mempunyai atribut nomor rekening dan alamat. Menunjukkan adanya relasi, menunjukkan atribut. Oke, next. Record based data model. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Perbedaan dengan object based data model. Pada record based data model di samping digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari satu database, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Higher level description of bertiga model. Oke, next dia ini tadi ada ya, kalau tadi berbasis tadi berbasis objek, kalau yang sekarang berbasis record. Ya, berbasis record. Ini ada model rasional, di mana data serta hubungan antara data direpresentasikan oleh semua tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan atas ketimbangan utilization. Contoh database penjual barang dari 3 tabel, yaitu supplier,
suku cadang, dan pengiriman. Nah, ini untuk model relasionalnya seperti ini, digambarkan dengan tabel-tabel. Ini ada tabel supplier, suku cadang, dan pengiriman. Di sini dihubungkan dengan garis seperti ini dan ada tanda panahnya. Ini artinya bahwa nomor supplier di sini itu berasal dari nomor supplier yang ada di tabel supplier. Dan ini sebenarnya bukan dari ini, cuman ini nomor supplier ini dari tabel supplier di sini, makanya dikasih tanda panah di sininya. Begitu juga yang ini nomor partnya itu berasal dari tabel part atau suku cadangnya, maka dikasih tanda panah di sininya. Oke, ini ada penjelasannya sedikit tentang record ya. Berbasis record menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis. Oke. Relational model. Ini lebih mudah dipahami dibandingkan model-model lainnya. Kalau di sini contohnya mahasiswa, ini ada nomor mahasiswa dan namanya. Keterangan jumlah kolom disebut baris disebut atribut. Nah, jadi jumlah kolom itu disebut dengan jumlah kolom ya. Jumlah kolom disebut dengan degree. Ada 2. Kolomnya ada 2. Baris disebut atribut. Setiap baris disebut record. Nah, di sini ada 3 recordnya. 1, 2, 3. Banyaknya baris dalam satu tabel disebut cardinality. Oke, next. Sekarang model hierarki. Model hierarki itu seperti pohon ya. Di mana data atau hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link untuk pointer, di mana record-record tersebut disusun. Ya, ini disusun dalam bentuk tree atau pohon. Jadi menyusun dari atas ke bawah ini. Dan masing-masing node pada tree disebut merupakan record atau grup data elemen. Ini contohnya seperti ini orang tua dan anaknya. Next, contoh lainnya. Nah, ini ada departemen. Ini ada entitasnya ada 6. Departemen, entitas employee, dependent, supervise, worker, project, namanya 1, 2, 3. Dan ini saling berelasi. Ini digambarkan dengan garis seperti ini. Oke, model hierarki. Nah, ini contoh lainnya seperti ini. Nah, ini root, parent orang tua ya, parent, child anak. RS, SPD, kalkulus dengan. Oke, next. Model jaringan. Mirip dengan hierarchical model di mana data dan hubungan terhadap. Data direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model. Ini seperti hierarki tadi, cuman susunannya berbeda. Ini susunannya seperti jaringan ya, network. Kalau yang tadi itu menyusun dari atas ke bawah, ini seperti pohon gini. Oke. Ini contoh model jaringannya. Kalau di sini digambarkan nama itunya saja, nama ininya, kolom. Ya, nama kolomnya. Isinya di sini tidak digambarkan, tidak diisi. Jadi cuma nama kolomnya aja. Nama suppliernya, nomor supplier, nama status kota. Nah, ini ada partnya, nama part, nomor supplier dan sebagainya. Nah, di sini ini ada nomor supplier dan ini nomor supplier. Di antara dua ini saling berhubungan ya. Karena dua entitas saling berhubungan itu salah satunya ada minimal ada atribut yang sama. Nah,
dia nama supplier mempunyai nama supplier. Ini relasinya digambarkan seperti ini, kotak, dan dihubungkan dengan garis seperti ini. Oke, ini ada contoh yang lebih konkret ya. Network. Ini yang tadi model jaringan. Parent, orang tua, child, anaknya. Ini seperti jaringan modelnya. Simulasi. Parent, orang tua tuh baju bulan yang punya anaknya seperti Globulus. Anaknya ini yaitu ini dari ini anaknya. Langsung next saja. Sekarang physical data model digunakan untuk menguraikan data pada internal level atau menjelaskan kepada pemakai tentang bagaimana data disimpan di dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik. Oke, jadi physical data model ini berhubungan dengan media penyimpanan. Ya, berhubungan dengan media penyimpanan. Model ini lebih berorientasi pada mesin. Ada contoh beberapa model yang digunakan untuk Unified model, frame memory. Physical data model merupakan konstruksi komputer spesialis yang mencakup detail penyimpanan data di komputer. Nah, mencakup detail penyimpanan data di komputer. Pada konsep ini, data direpresentasikan dalam bentuk record format, record ordering, dan expect. Expect adalah suatu struktur pencarian record dalam database direkam bisa efisien. Nah, contohnya seperti di Windows Explorer ini. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Windows tab misalnya ini. Nah, ini contohnya ya pencarian di komputer new volume di hard disk ya. Sebentar. Oke, udah selesai sampai di sini materinya. Pada latihan minggu kemarin yaitu membuat model data ER pada rumah sakit. Nah, salah satunya adalah ini. Ini adalah contoh model ER pada rumah sakit ya. Di sini ada entitas satu yaitu dokter, lalu pasien, perawat, pegawai administrasi, dan pegawai pendaftaran. Di sini ada 5 entitas. Lalu ada atribut. Nah, atribut dari entitas dokter yaitu ID dokter, dokter name, spesialis, dan alamat. Ini atribut dari pasien ID, pasien name, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Ini perawat. Perawat mempunyai atribut perawat ID dan perawat name, yaitu nama dan ID-nya. Lalu entitas pegawai pendaftaran, atributnya alamat, nama, ID. Begitu juga pada pegawai administrasi, ID, nama, dan alamat juga. Nah, ini relasinya digambarkan dengan simbol belah ketupat. Nah, di sini entitas dokter ini periksa pasien. Periksa pasien ya. Pasien mendaftar. Ini berhubungan dengan pegawai pendaftaran. Pasien membayar berhubungan dengan pegawai administrasi. Dan ini merawat ya, perawatnya merawat pasien berhubungan dengan perawat. Ini periksa berhubungan sama dokternya. Ya, oke, sekian penjelasan dari saya tadi, mudah-mudahan bermanfaat.
Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Itu nanti saya mau bikin video materi mata kuliah database programming 3 ya. Oke, next. Ketemu di video selanjutnya ya. Oke, sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.